Kenapa waktu itu saksi tidak menyampaikan apa yang saksi sampaikan hari ini waktu di persidangan itu? Apa sebabnya? Saya takut, Pak. Gimana? Saya takut. Beda dulu persidangan dengan sekarang, Pak. Oh, beda. Beda. Gimana waktu itu bisa di dulu kan itu tertutup, Pak. Setiap Tertutup, pintu Pak. aja dijagain. Pada petugas aja, Pak, bawa laras panjang, Pak. Oh, Ini kata saya persidangan apa mau sidangin teroris kata saya, Pak. gitu. Tapi Iya, sebelum mencekam, di sidang ada diarahkan atau bagaimana? Sebelum sidang itu? Sebelum sidang saya juga sudah menanyakan ke Pak Rudiana kenapa BAP saya dibuat seperti itu, Pak. Dia cuma bilang katanya, udah aman, tenang aja. Oh, berarti dibilang tenang aja seperti itu ya? Iya. Jadi saksi berkesimpulan sesuai dengan berkas seperti itu ya? Ya, karena saya juga takut, Pak, itu, Pak. Oke. Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada, Pak. Di staples. Ya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples itu ya? Iya. Iya, Pak. Di mana aja? Ya di telinga karena ini, Pak. Sama di sini, di alis-alis ini. Setelah di depan kan di depan pintu saka, setelah di depan pintu saka masuk lagi di situ baru disiksa, disetrum, diinjak Oleh siapa kamu disiksa? oleh polisi. Dia ngambil gembok. Pukul-pukul di kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Dikasih balsam, dikasih balsam, iya, apa itu balsam dari mata sampai kelamin. Maaf, kelamin kamu dibakar. Gimana caranya? Mohon maaf. Bukan dipraktekin, maksudnya apanya? Oh, dibakar? Kan sampai rempa, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Nama Anwar itu di kepolisian di Cirebon itu bukan saya saja. Saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar? Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok. Pukul-pukul di kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Itu siapa saya nggak tahu. Dan Anwar itu, nama Anwar itu di kepolisian di Cirebon itu bukan saya saja. Saya tidak pernah berdinas di Polres Cirebon atau di bagian reskrim. Saya tidak pernah sama sekali. Saya tidak pernah berdinas di bagian reserse. Pak Anwar? Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok. Pukul-pukul di kepala saya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Saya paling ingat anggota itu yang bernama Pak Anwar, Pak. Pak Anwar? Diapain sama Pak Anwar? Dia ngambil gembok. Pukul-pukul di kepala saya, Pak. Ada masih buktinya, Pak. Luka masih ada. Di situ berapa kali sampai nancep, Pak. Berdarah? Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Bukan berdarah lagi, Pak. Kayak air mancur, Pak. Di situ cuma kita nggak diobatin, Pak. Cuma dikasih kopi doang. Ditempelin kopi mentah maksudnya? Iya, Pak. Atau air kopi? Bukan, Pak. Bubuk kopi ya? Bubuk kopi, Pak. Oke, terus? Setelah itu kita disiksa di situ. Terus agak lama itu tahu nggak gitu tuh ada yang haus minta minum. Nggak tahu dikasihnya. Saya nggak tahu siapa yang nyuruh itu siapa. Tapi yang jelas itu air kucing, Pak. Tapi yang jelas itu air kucing, Pak. Saya sekali sampaikan tadi sama Pak Diban, saya nggak nangkap ya. Saya hanya ngamankan aja. Yang menangkap Rudiana sama teman-temannya. Oh, yang menangkap saudara adalah Rudiana dan teman-temannya. Iya. Apakah tidak saudara secara langsung Pak Rudiana pernah ikut menghukum saudara? Iya. Rudiana juga? Iya. Itu pas waktu pertama masukin ke Polresta. Pemerintah. Apakah juga Pak Rudiana ikut melakukan pemeriksaan? Iya. Saya sekali sampaikan tadi sama Pak Diban, saya nggak nangkap ya. Saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu menangkap pelakunya. Tidak ada. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih Pak ingat? Rudiana, Pak. Pak Rudiana langsung? Pak Rudiana sama rekan-rekannya, Pak. Berapa orang Pak Rudiana nangkap kamu? Ada orang tiga, kan sampai rempa, sampai jual jalan aja nggak bisa aja, Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesot, Pak, itu tuh. Yang menangkap
Diana sama teman-temannya. Oh, yang menangkap saudara adalah Bu Diana dan teman-temannya. Iya. Apakah seingat saudara secara langsung Pak Diana pernah ikut menghukum saudara? Iya. Bu Diana juga? Iya. Itu pas waktu pertama masukin ke Foresta. Polresta. Apakah juga Pak Diana ikut melakukan penyiksaan? Iya. Saya sekali sampaikan tadi sama Pak Diman, saya nggak nangkap ya, saya hanya ngamankan aja. Beda ya, nangkap sama amankan. Karena saat itu pada saat ngamankan saya belum tahu bahwa mereka pelakunya. Tidak ada. Siapa yang nangkap? Yang nangkap siapa? Masih ingat? Pak Diana, Pak. Pak Rudiana langsung. Pak Diana sama rekan-rekannya, Pak. Berani nggak? Sumpah Bang Icis. Apakah ada hal-hal pemaksaan atau bukan pemaksaan, pemukulan dilakukan oleh hakim maupun jaksa pada saat di persidangan? Di persidangan tidak ada. Tidak ada ya, cuma di penyidikan ya. Iya. Baik. Nah, kemudian saya izin yang mulia, ada apa ini yang mulia? Izin. Mohon maaf yang mulia, ada apa yang mulia? Bentar Pak, kita gantian tanyanya Pak. Udah gini aja ya, tutup poinnya. Saya mah udah nggak mau ngomong panjang lebar. Berani nggak? Sumpah Bang Icis. Berani nggak? Sumpah Bang Icis. Berani nggak? Sumpah Bang Icis. Ya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya. Tangkil apa masa ya di Garut ada-ada aja. Terima kasih yang mulia. Baik. Saudara Didik Riswanto ya. Iya Tadi Pak. sudah menerangkan dengan jelas. Pertanyaan saya, selama saudara 1 bulan bekerja di cucian mobil showroom apa namanya? Nggak ada namanya sih Pak, setahu saya Pak. Di Majasem itu ya? Iya Majasem itu cucian mobil lah. Saudara memang tinggal di showroom itu atau memang pulang ke rumah? Pulang pergi Pak, ngapain juga, punya istri, punya anak Pak. Ya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangkil apa masa ya di Garut ada-ada aja, mana mungkin juga sehari. Oke. Kadang-kadang. Enggak, tadi kan saya belum menanyakan. Dek, kamu kenal Peggy nggak? Saya nggak mengenali Pak. Terus kamu kenal nggak sama Saka? Saya tidak mengenali Pak, kata saya. Nama pun saya bilang di situ di dalam Polres Kerawang. Nama pun saya tidak mengenali, karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan. Motor Peggy pun boro-boro tahu motor Pak, muka aja sepintas saya tidak tahu. Saya bilang begitu. Nah, Aep menguatkanlah keterangan saya. Ya Pak, kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui, karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan. Saya yang lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Terus dia ditanya lah si Aep sama penyidik. Aep, apa benar kamu melihat Peggy? Ya Pak, saya tahu benar, jelas itu orangnya. Dan motornya pun jelas smash pink. Dan ditanya lagi lah foto Saka. Oh bener ini melihat Saka? Saya tahu bener Pak, melihat Saka. Di situ ada di tongkrongan situ, saya lihat bener. Kamu dengar itu ya? Dengar, di sebelah saja Pak, di sebelah-sebelahan sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang, kata saya, ini anak bener, kata saya. Bener-bener jagonya fitnah. Saya bilang saya jagonya fitnah Pak. Ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan Pak, bukan di film aja. Ada pada diri saya sendiri, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya inilah saya. Ya setelah itu di BAP, Aib agak lama. Soalnya kan posisinya kan keterangan Peggy itu Pak 2024. Saya tidak kenal korban, Vina ataupun Eki, apalagi punya masalah yang mulia. Dan saya juga mau ngucapin terima kasih untuk keberaniannya. Terima kasih buat Liga Akbar. Saya Rivaldi alias Ucil. Ketika itu Pak Rudiana nelfon saya Pak. Pak Rudiana. Ya, datang lagi sama Pak. Siapa? Gitu, polisi. Polisinya siapa? Saya nggak tahu, dia pakai seragam bebas. Nah, terus untuk apa kepentingannya? Nggak ngerti saya Pak. Datang ke Anda. Dia datang ke rumah. Ya kan masih tahu dong mau apa gitu, nggak ngomong. Nggak, cuma nanyain pada malam itu sama almarhum nggak? Pada malam itu? Lagi sama almarhum nggak? Oh, saudara sama almarhum nggak malam itu gitu. Iya. Nah lanjut. Terus ketika itu Pak Rudiana nelfon saya Pak. Pak Rudiana. Ya, dijemput di rumah, dibawa ngobrol-ngobrol, dimintai kesaksian atas motor, helm, dan pakaian. Sudah dari situ dia juga bilang, katanya sorenya almarhum itu habis minta uang. Kata bapaknya Iki, dia cuma bilang, udah itu aja.
minta kesaksian saja Pak. Gimana? Dimintai kesaksian atas pakaiannya saja. Dimintai kesaksian untuk apa? Menyaksikan apa? Menguatkan ini Pak. Ya, Menguatkan apa? menguatkan rangkaiannya. Tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu. Ya, tidak ada Pak. Memang tidak ada. Yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap Pak menggantikan 7 terpidana di dalam detik ini juga saya siap. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu Pak, sudah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu Pak. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya. Anda tahu gitu? Tahu Pak, sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu Pak, saya tahu. Sebelum saya keluar saya tahu. Dan di TV saya sering kali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap Pak. Bahkan saya menunggu Pak diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Udah siap ya Pak. Ketika itu Pak Rudiana nelfon saya Pak. Pak Rudiana. Ya, datang lagi sama Pak. Siapa? Kayak gitu, polisi. Polisinya siapa? Saya nggak tahu dia pakai seragam bebas. Nah, terus untuk apa kepentingannya? Nggak ngerti saya Pak. Datang ke Anda? Iya datang ke rumah. Ya kan masih tahu dong mau apa gitu, nggak ngomong. Nggak, cuma nanyain pada malam itu sama almarhum nggak? Pada malam itu? Lagi sama almarhum nggak? Oh, saudara sama almarhum nggak malam itu gitu. Iya. Nah lanjut. Terus ketika itu Pak Rudiana nelfon saya Pak. Pak Rudiana. Ya, dijemput di rumah, dibawa ngobrol-ngobrol, dimintai kesaksian atas motor, helm, dan pakaian. Sudah dari situ dia juga bilang katanya sorenya almarhum itu habis minta uang. Kata bapaknya Iki itu cuma bilang udah itu aja, minta kesaksian saja. Gimana? Dimintai kesaksian atas pakaiannya saja. Dimintai kesaksian untuk apa? Menyaksikan apa? Menguatkan ini Pak. Ya, Menguatkan apa? menguatkan rangkaiannya. Waktu mereka menyiksa, ada nggak kata-kata yang mereka keluarkan? Kenapa kau bunuh anak saya? Kenapa ini? Ada pernah gitu? Enggak. Apa kata-kata yang dikeluarkan pada waktu itu? Cuman waktu pas polisi bertanya sama saya, cuman teman kamu sudah mengakui sudah teman dan jaya, udah gitu aja. Kalau teman kamu sudah mengakui, jadi kamu harus mengaku gitu. Iya, bahwa kamu juga ikut serta. Di situ juga awalnya Saka masih kekeh tetap dengan pendirian Saka. Sekarang harus saya ambil kesimpulannya. Apakah sebenarnya pengakuan itu benar atau tidak? Gimana Pak? Pengakuan kamu juga polisi itu waktu kamu dipukul itu hanya mengaku, sebenarnya benar nggak pengakuan itu? Nggak benar. Nggak benar sama sekali. Nggak benar ya? Malah pengen sumpah apa aja, saya akan lakukan. Bahkan saya buktikan untuk memberikan kebenaran. Walaupun pengen taruhan nyawa saya sendiri ataupun keluarga saya akan menerima ajab seumur hidup, saya siap. Saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar Pak. Ya, kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Detik ini hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Setiap itu kan ada pergantian piket Pak, piket polisi. Itu anggota itu masuk Pak. Dia bilang kita olahraga pagi dulu. Di situ kami disiksa lagi Pak, pukulin lagi. Setelah itu baru kita itu dipanggil lagi Pak. Karena pas jam agak siangan itu saya melihat itu kan Aldi bebas Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya Pak. Sebelum dibebaskan Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang saudara alami? Sama ya? Saudara bisa buka topinya lebih memperlihatkan bekas geboknya masih ada? Masih Pak. Coba diperlihatkan.
Maju sedikit. Kamu dikasih minum nggak di sana? Dikasih. Kasih minum juga air kencing. Oh, jadi balsam dikasih kamu Dari oknum polisi. dari polisinya. Iya. Suruh masukin ke alat kelamin Iya. dan mata. Kalau nggak mau disiksa. Iya. Kamu dikasih minum nggak di sana? Dikasih. Kasih minum juga air kencing. Yang 1 liter gede itu diputerin ke semuanya. Kalau nggak mau disiksa lagi sebelum diminum air kencing itu disiksa dulu. Kepada mereka juga dikasih itu. Iya. Tadi yang balsam itu kepada mereka juga. Gitu? Iya, semuanya. Jadi bukan saya sendiri, semuanya. Saudara tahu nggak itu satu? Nggak tahu itu kok ada minta apa nggak tahu. Tapi sudah dikasih dalam satu botol gitu. Iya. Suruh minum. Iya. Akhirnya saudara mengakui. Iya. Karena sudah tidak kuat lagi menahan siksaan. Dikasih balsam. Dikasih balsam. Iya. Apa itu balsam? Dari mata sampai alat kelamin. Nah, waktu di Cirebon, sebelum Polda dulu ya, saya urut ini detailnya supaya tahu ya. Waktu di Cirebon, itu akhirnya saudara mengaku Karena sudah tidak kuat lagi menahan untuk ulang dan siksaan. apa yang saudara akui pada waktu itu? Dia bilangnya di situ juga udah ada keterangannya, kamu memukul 1 kali. Saka jawab cuma iya aja, jadi Saka udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Waktu di Cirebon, tadi saudara katakan disiksa, ya kan, dipukul, ditonjok, ya kan, Dikasih balsam. dikasih balsam. Iya. Apa itu balsam? Dari mata sampai alat kelamin. Yang lain juga sama. Balsam dikasih ke ada alat kelamin kamu. Iya. Lu bergelepar dong. Itu posisi waktu di dalam sel. Sudah selesai. Ke mata juga ada. Iya. Saya dibawa ke sel tuh, masukin ke sel, di sel ketemu lagi sama si Eko sama si Hadi. Itu kondisinya sudah sama seperti saya di sel itu. Iya. Nah, pada saat di reskrim itu kan ketemu dengan Jaya, ya kan? Ada pertanyaan lagi sama dari pihak penyidik? Enggak, jadi enggak ada pertanyaan, cuma yang saya suruh ngaku itu aja sambil injek-injek. Oh, jadi pada saat kamu dipindahkan ke reskrim langsung ditudung? Langsung Iya. Todong bahwa kamu adalah yang melakukan? Saya yang nutuh, saya yang bunuh, saya yang merkosa gitu loh. Semua saat itu juga langsung. Nah, di situ Jaya. Ada Jaya, saya ngeliat Jaya, malah saya yang dimarahin, kamu jangan ngeliatin dia gitu loh. Itu lama nggak? Setelah itu langsung kamu dipindahkan ke Langsung sel? dipindahkan ke sel. Kondisi pada saat di sel itu kan tadi bertemu dengan Hadi, dengan Sama Eko, ya kan? Itu mereka ada lain nggak selain mereka berdua? Ada Tahanan lain gitu? tahanan yang lain. Tahanan lain. Nah, habis itu apakah ada Rivaldi ini datang lagi, masuk lagi ke reskrim untuk tanda tangan BAP? Enggak. Tidak Saya- ada? Saya diminta tanda tangan di depan sel itu, di tahanan itu. Pas di reskrim, pas ketemu Jaya juga tidak dimintain? Apa? Tidak. 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 Berarti pada saat di dalam sel dari pihak penyidik sendiri yang datang? Iya. Untuk menandatangani BAP? Iya. Nah, pada saat itu Rivaldi seperti apa? Saya nggak mau. Tetap? Saya tetap. Kamu disuruh itu supaya apa? Suruh mengakui, teman-teman juga bilangnya udah pada mengakui, tapi Saka tetap nggak mengakui. Akhirnya Saka mengakui karena sudah nggak kuat, sudah nggak bisa nahan lagi. Sampai badan Saka juga udah nggak bener-bener nggak kuat, sampai tangan jepit, sampai saat ini juga tangan masih cacat. Ini bengkok. Ini pakai kursi. Saudara tahu nggak siapa yang melakukan itu? Oknum kepolisian. Berapa orang? Banyak. Itu tiap pagi, tiap apel, karena ganti polisi, keblokin terus, disiksa lagi. Loh, kamu disiksa bukan satu kali saja, itu saat itu saja. Bukan. Tiap hari. Sampai di depan lapangan yang dekat bendera, di situ diinjak terus. Saudara tadi mengatakan untuk membuat tangan saudara Pakai kursi. ya. Saudara memberikan tangan saudara. Kita lihat salah satu. Coba. Nah, kemudian saudara tadi bilang dipukulin, diinjak, ditonjok. Terus juga pas mau masuk ke sel juga di situ, dipukulin lagi. Terus juga dipukul pakai gembok. Iya. Kemudian dipukul pakai gembok juga di pas dalam sel, di depan tralis, rambut dijangkap, diaduk kepalanya sama tralis. Kepala kamu diaduk dengan teralis. Iya. Terus juga walaupun dikasih makan juga dilempar. Dari muka terus jatuh ke lantai semua. Suruh dimakan, tapi makannya tuh bukan pakai tangan, pakai mulut langsung. Kalau nggak mau ngikutin kemauannya, disiksa lagi. Oh, jadi kamu dikasih makanan? Iya. Tapi dilempar ke Lantai. Lantas kamu Disuruh makan. makan pakai apa? Pakai mulut langsung, bukan pakai tangan. Nasi juga berantakan. Kamu disuruh makan pakai langsung ke lantai. Iya. Bukan pakai tangan? Bukan. Kenapa kamu pakai tangan? Jadi disiksa lagi. Saya udah berkuat. Saya juga
udah nggak bisa nahan, yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui, apalagi saya. Nah, kemudian saudara tadi bilang dipukulin, diinjak, ya, ditonjok. Terus juga pas mau masuk ke saya juga di situ, dipukulin lagi, terus juga dipukulin pakai gembok. Pakai gembok, iya. Kemudian dipukul pakai gembok juga di pas dalam sel, di depan tralis, rambut dijangkak, diaduk kepalanya sama tralis. Kepala kamu diaduk dengan terali. Iya. Terus juga waktu dikasih makan juga dilempar. Dari muka terus jatuh ke lantai semua. Suruh dimakan, tapi bakanya tuh bukan pakai tangan, pakai mulut langsung. Kalau nggak mau ngikutin kemauannya disiksa lagi. Oh, jadi kamu dikasih makanan? Iya. Tapi dilempar ke lantai. Lantas kamu disuruh makan. Makan pakai apa? Pakai mulut langsung, bukan pakai tangan. Nasi juga berantakan. Kamu disuruh makan pakai langsung ke lantai? Iya. Bukan pakai tangan? Bukan. Kenapa kamu pakai tangan? Jadi disiksa lagi. Saya udah berkuat. Saya juga udah nggak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui, apalagi saya. Kamu disiksanya juga keterlaluan sampai. Kenapa? Saya di staples. Di staples? Iya. Di mana? Telinga, di sini, di mata. Di staples sama staples itu yang ceklek. Iya. Iya, Pak. Di mana aja? Ya di telinga kanan, Pak, sama di sini, di alis-alis ini. Di gini? Iya. Dan itu dilepasinya pas di Polda, Pak. Di berapa hari nempel itu di situ? Sampai Ibu Sulis datang itu, Pak. Saya sisain di sini, Pak. Saya sisain 2 biji atau 3 biji, Pak, buat bukti, Pak. Sampai keluarga saya datang, papa saya, Ibu Sulis sama papa saya datang. Saya di situ masih ada staples, Pak. Apalagi yang kamu alami? Ya itu saya diinjak, ya begitulah, Pak. Disetrum, ditembak di peluru karet gitu. Sampai pas di depan saya, pas diminta tanda tangan itu yang lebih parah di situ, Pak. Diinjak apa, saya tetap saya nggak mau tanda tangan itu. Itu karena kamu nggak mau tanda tangan BAP? Iya, Pak. Nah, kemudian saudara tadi bilang dipukulin, diinjak, ya, ditonjok. Terus juga pas mau masuk ke sel juga di situ, dipukulin lagi. Terus juga dipukulin pakai gembok. Pakai gembok, iya. Kemudian dipukul pakai gembok terus juga di pas dalam sel, di depan tralis, rambut dijangkak, diaduk kepalanya sama tralis. Kepala kamu diaduk dengan terali? Iya. Terus juga walaupun dikasih makan juga dilempar. Dari muka terus jatuh ke lantai semua. Suruh dimakan, tapi bakanya tuh bukan pakai tangan, pakai mulut langsung. Kalau nggak mau ngikutin kemauannya disiksa lagi. Oh, jadi kamu dikasih makanan? Iya. Tapi dilempar ke lantai. Lantas kamu disuruh makan. Makan pakai apa? Pakai mulut langsung, bukan pakai tangan. Nasi juga berantakan. Kamu disuruh makan pakai langsung ke lantai? Iya. Bukan pakai tangan? Bukan. Kenapa kamu nggak pakai tangan aja? Jadi disiksa lagi. Saya udah berkuat. Saya juga udah nggak bisa nahan. Yang lain juga yang dewasa udah pada mengakui, apalagi saya. Kenapa kamu berontak ngomong begini-begini? Enggak, Pak, karena saya tidak merasa melakukan perbuatan itu, Pak. Benar kamu ngomong begitu? Apa yang kamu lakukan itu tidak itu? Iya, Pak, kata saya. Tanya aja anak-anak. Saya berharap yang dipanggil itu bukan Sudirman sama Jaya, Pak. Yang datang itu Sudirman sama Jaya lagi, Pak. Baru di situ saya ngeliat dia, coba ceritakan sebenarnya, kata anggota. Udah, kamu diam, kamu nggak usah nengok dia, nggak usah lihat dia, nanti malah dia takut. Saya nggak lihat dia, Pak. Terus dia tanya ke Sudirman sama Jaya, bener tadi ini nggak ikutan, nggak tahu masalah ini? Dia jawab lama, Pak. Saya tunggu jawaban itu lama. Gak lama itu dia jawab, bilang ikutan lagi, Pak. Yang mengatakan ikutan lagi Sudirman dulu atau Jaya? Seingat saya Sudirman, Pak. Baru di situ saya disuruh masuk lagi, Pak. Balikin lagi ke ruangannya? Iya. Oke, terus saya dipukulin lagi di situ. Saya dipres lagi. Saya digulungin lagi. Di depan pintu Saka. Setelah di depan pintu Saka masuk lagi di situ, baru disiksa, disetrum, diinjak-injak. Oleh siapa kamu disiksa? Oleh polisi. Bagaimana caranya penyiksaannya? Ya diinjak-injak sama dipukulin. Masa waktu itu kamunya sama dipukulin, ya. Itu dia kayak lagi. Sampai mata aja kan cuma betul, cuma sebelah, cuma nggak terlalu parah. Sampai mata aja kan cuma betul, cuma sebelah, cuma nggak terlalu parah. Mata diapain? Ditonjok. Ditonjok. Ya. Oleh siapa? Sama oknum polisi. Pakai seragam? Iya. Yang mukul itu pakai seragam? Iya. Kamu ingat ada namanya di situ? Kalau namanya saya nggak tahu. Terus apa katanya waktu dipukul itu? Dia suruh mengakui
teman-teman kamu sudah pada ngaku. Ngaku apa terus? Sebelum ngaku katanya teman kamu sudah mengakui, katanya kamu ikut serta. Untuk Ikut serta untuk melakukan apa kata dia? penganiayaan awalnya. Oh, benar-benar penganiayaan. Iya. Terus kemudian ya akhirnya kan polisi beritahu kamu siapa yang dibunuh itu dan dituduhkan di situ. Nggak tahu. Kemudian dari mana saudara tahu? Pasti persidangan saya baru tahu. Pas baru nyampe di depan SMP 11, Saka berhenti di depan truk. Eka Santi sama teman-teman yang lainnya ditarik ke mobil. Itu kan itu mulainya ya? Iya. Jadi pada saat di situ Eka dan yang lainnya ditarik ke mobil. Iya. Nah, saudara gimana? Di situ posisi motor masih nyala, dari belakang disikap sama dikaplok. Kamu disaklok? Iya. Oleh siapa? Sama polisi. Saudara dibawa kemana pada waktu itu? Langsung dibawa ke Polresta. Di Polresta mana? Kota Cirebon. Polresta Kota Cirebon. Waktu pertama nyampe aja kan itu kan di depan kantor polisi kan ada gerbang, itu kan turun. Habis turun di situ jalan bebek. Di situ masuk dulu, nggak lama Saka ditarik keluar tapi di depan pintu. Di situ ditanyain punya masalah apa? Ya Saka terus terang aja Saka nggak tahu. Terus? Ya nggak lama si Jaya ngaku. Mengakunya tentang apa Saka juga nggak tahu. Kenapa dia ngaku? Nggak tahu juga. Kalian dipisahkan nggak pada waktu itu dengan Jaya? Dipisah. Dipisah. Oh, saudara dipisah. Baik, saudara saksi. Itu sampai paginya saudara masih mengalami yang disebut dengan polisi melakukan senam pagi. Apa yang saudara alami? Saya dipukulin di situ, Pak. Oke. Polisi diinjak, terus maaf, kemudian kelamin. Ungkapkan tadi. Tidak apa-apa, sampaikan. Ini ruangan yang tepat saudara sampaikan. Ayo, tahan. Tarik nafas. Tenangkan diri, tahan nafas. Supaya kebenaran ini dapat terungkap, saudara saksi. Kelamin izin, maaf, kelamin kami dibakar. Gimana caranya? Mohon maaf, bukan dipraktekin maksudnya apanya? Hah? Oh, dibakar? Ya, lanjut. Terus dari situ pakai balsam. Terus diolesin pakai balsam. Terus habis itu baru kita itu mau tidur juga susah, duduk juga susah. Itu setiap itu kan ada piket, pergantian piket Pak, piket polisi. Itu anggota itu masuk Pak. Dia bilang kita olahraga pagi dulu. Di situ kami disiksa lagi Pak, pukulin lagi. Setelah itu baru kita itu dipanggil lagi Pak, karena pas jam agak siangan itu saya melihat itu kan Aldi bebas Pak. Jam berapa itu kira-kira saudara saksi melihat Aldi itu dibebaskan? Lupa jamnya Pak. Sebelum dibebaskan Aldi itu mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang saudara alami? Sama ya? Saudara bisa buka topinya lebih memperlihatkan bekas geboknya masih ada? Masih Pak. Coba diperlihatkan. Maju sedikit.